Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safira Tasya Wijanarko dengan NIM akhir 041 dari Prodi Teknik Biomedis Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Erlangga. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi mata perkuliahan medan elektromagnetik. Terdapat 6 materi yang akan saya bagi menjadi 2 video. Materi yang pertama adalah vektor. Vektor adalah suatu besaran yang menunjukkan nilai dan arah sekaligus. Materi vektor ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, aljabar vektor. Penulisan vektor satuan. Vektor disimbolkan dengan huruf besar dengan tanda panah di atasnya seperti yang ada di video ini. Atau biasanya disimbolkan dengan huruf yang ditebalkan. Huruf I, J, K yang memiliki topi di atasnya ini merupakan satuan arah suatu sumbu tertentu, seperti sumbu X, Y, dan Z. Jika nantinya kalian menggunakan 2 huruf, yaitu misalkan A dan B, maka huruf pertama atau A merupakan titik asal vektor, atau juga disebut pangkal vektor, sementara huruf di belakangnya atau huruf B merupakan arah vektor atau titik terminal. Selanjutnya adalah penjumlahan 2 vektor. Jika ada 2 buah vektor, di sini misalkan A dan B, dijumlahkan maka akan mendapat vektor baru atau vektor baru yaitu C. Di tengah sini di tanda yang garis ungu ini. Nah, penjumlahan 2 vektor ini dapat dilakukan dengan metode poligon atau jajar genjang. Pada video ini akan dijelaskan mengenai metode jajar genjang. Nah, metode jajar genjang ini digunakan untuk menghasilkan resultan seperti yang ada di rumus di bawah ini, yaitu resultan atau R sama dengan tanda mutlak vektor A ditambah vektor B sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB dikali cos theta. Nah, selanjutnya adalah penjumlahan 2 vektor berdasarkan komponen. Komponen yang dimaksud di sini adalah proyeksi vektor terhadap sumbu-sumbu kartesius seperti sumbu X, Y, dan Z. Faktor A pada gambar ini dapat diuraikan menjadi AX, yaitu vektor A pada sumbu X, dan AY, vektor A terhadap sumbu Y. Sudut antara vektor A dan sumbu X disebut juga dengan theta. Nah, rumus dari AX sendiri itu adalah A cos theta 2 dan dari AY ini adalah A sin theta 2. Begitu pula dengan rumus BX yaitu A cos theta 1 dan BY sama dengan A sin theta 1. Nah, jika kalian ingin mencari C ini merupakan penjumlahan dari vektor A dan vektor B, yaitu Cx sama dengan Ax ditambah Bx dan Cy sama dengan Ay ditambah By. Selanjutnya adalah pengurangan 2 vektor. Pengurangan 2 vektor ini sebenarnya prinsipnya hampir sama dengan penjumlahan 2 vektor, hanya saja arahnya berbeda, yaitu arahnya yaitu dengan membalik arah vektor pengurangannya. Untuk rumus resultannya itu hanya berbeda di tanda minus di sini dan di sini, yaitu R sama dengan tanda mutlak vektor A dikurang vektor B sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat min 2AB dikali cos theta. Selanjutnya adalah perkalian 2 vektor. Perkalian 2 vektor ini ada 2, yaitu perkalian skalar dan perkalian vektor. Untuk perkalian skalar ini rumusnya adalah A vektor titik B vektor sama dengan AB dikali cos theta. Untuk perkalian skalar ini menggunakan tanda titik seperti ini. Dan yang selanjutnya adalah perkalian vektor yaitu B vektor dikali atau tanda silang, di sini dipakai tanda silang, A vektor sama dengan AB sin theta. Selanjutnya adalah yang kedua adalah analisis vektor. Yang pertama adalah divergensi dalam koordinat kartesian.
Divergensi menunjukkan kekuatan menyebar atau berpencar sesuatu sumber medan. Jika kekuatan menyebarnya tidak ada atau nilai divergensinya 0 disebut divergensialess. Rumus divergensi dalam koordinat kartesian adalah sebagai berikut, yaitu del V sama dengan do Vx per do X ditambah do Vy per do Y ditambah do Vz per do Z. Divergensi beroperasi pada vektor untuk menghasilkan skalar. Selanjutnya adalah teorema divergensi yang dikenal juga dengan sebutan teorema Gauss-Ostrogradsky, yang merupakan hubungan antara aliran flux medan vektor melalui permukaan dengan perilaku medan di dalam permukaannya. Rumusnya adalah sebagai berikut, yaitu integral dari del V dt sama dengan ini integral tertutup dari V dikali dA. Untuk rumus yang sebelah kanan ini dia menyatakan flux, dan yang sebelah kiri ini dia menyatakan muatan. Selanjutnya adalah gradien dalam koordinat kartesian. Gradien ini menentukan seberapa cepat dan ke arah mana fungsi skalar meningkat. Rumus gradiennya adalah seperti ini, yaitu del T sama dengan I do T per do X ditambah J do T per do Y tambah K do T per do Z. Gradien mengubah fungsi skalar menjadi fungsi vektor. Del T ini merupakan suatu kuantitas vektor yang menunjukkan arah kenaikan maksimum bagi suatu fungsi T. Selanjutnya adalah teorema gradien. Rumusnya adalah sebagai berikut. Teorema gradien mengatakan bahwa garis terpisahkan melalui medan gradien dapat dievaluasi dengan mengevaluasi medan skalar asli pada titik akhir kurva. Selanjutnya adalah curl dalam koordinat kartesian. Curl dari medan vektor berhubungan dengan rotasi dari medan vektor. Operasi curl ini diterapkan pada vektor untuk mendapatkan vektor yang baru. Curl dari vektor adalah mencari kerja lintasan tertutup persatuan luas. Rumusnya sebagai berikut. Del kali V sama dengan I do Vz per do Y dikurang do Vy per do Z plus J do Vx per do Z dikurang do Vz per do X dalam kurung ditambah K do Vy per do X dikurang do Vx per do Y. Selanjutnya adalah teorema curl. Teorema curl adalah pernyataan tentang integrasi dari bentuk diferensial pada manifold yang menyederhanakan dan menggeneralisasi beberapa teorema dari kalkulus vektor. Rumusnya sebagai berikut. Yang terakhir adalah Laplacian dalam koordinat kartesian. Operator Laplace sebenarnya adalah divergen dari gradien dari suatu fungsi. Operator ini dilambangkan seperti ini. Terdapat rumus Laplacian dalam koordinat kartesius sebagai berikut, yaitu del dikali del V sama dengan do kuadrat Vx per do X kuadrat do kuadrat Vy per do Y kuadrat tambah do kuadrat Vz per do Z kuadrat. Terdapat 3 persamaan pada Laplace ini, yaitu persamaan Laplace dengan rumus seperti ini, persamaan gelombang dengan rumus seperti ini, dan persamaan difusi dengan rumus seperti ini. Materi selanjutnya adalah mengenai medan listrik. Garis-garis medan elektrostatik dibuat dengan cara menyambungkan garis-garis vektor. Kekuatan atau besar vektor pada garis-garis medan diindikasikan oleh densitas atau kerapatan garis-garis medan tersebut. Karakter-karakter garis medan dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, garis medan listrik keluar dari muatan positif dan masuk ke muatan negatif. Garis medan listrik selalu tegak lurus terhadap permukaan muatan. Tidak ada satupun garis medan yang bersentuhan apalagi berpotongan. Densitas garis medan listrik tinggi di daerah yang melengkung menunjukkan kerapatan muatan tinggi.
garis medan. Arah medan listrik dipengaruhi dengan jenis muatan listrik. Muatan listrik positif akan menghasilkan garis gaya listrik keluar menjauhi muatannya, seperti terlihat pada gambar. Sedangkan muatan listrik negatif akan menghasilkan garis gaya listrik yang tegak lurus dan mengarah ke dalam mendekati pusat muatannya, seperti ini. Terdapat 3 di sini muatan garis medan. Yang pertama adalah muatan 0, dikarenakan ininya plus Q dan di sini min Q. Habis itu yang kedua ini muatan 2Q karena di sini plus Q dan di plus Q. Yang ini adalah muatan plus Q1 dan min Q2. Yang pertama adalah medan listrik muatan distrik. Medan listrik suatu muatan Q dapat dilihat di gambar ini. Jika terdapat satu muatan Q di tengah ini, maka arah medan listrik yang dialami oleh titik-titik sekitar Q akan mengarah keluar secara radial untuk menyatakan garis-garis medan, seperti yang terlihat pada gambar. Nah, dari gambar ini didapat persamaan sebagai berikut, yaitu vektor E dalam kurung vektor R sama dengan 1/4 pi epsilon dikali Q per R kuadrat dikali R vektor. 1/4 pi epsilon ini merupakan K. K adalah konstanta proporsionalitas. Untuk epsilon 0 yang di bawah ini bernilai 8,854 dikali 10 min 12. R di sini adalah jarak dari elemen muatan Q kecil ke titik Q besar. Selanjutnya adalah medan listrik untuk suatu distribusi muatan distrik. Distrik di sini artinya terpisah, yaitu muatannya tunggal dan terpisah. Rumusnya adalah sebagai berikut. Vektor E dalam kurung vektor R sama dengan 1/4 pi epsilon 0 atau K sigma Q1 per R Q sigma QI per RI kuadrat dikali vektor RI. Rumus ini digunakan untuk satu muatan distrik, di mana di rumus tersebut terdapat sigma ini karena muatannya dari banyak titik, dan R vektor pada rumus tersebut adalah jarak suatu titik dari sumber muatan medan listriknya. Selanjutnya yang kedua adalah medan listrik muatan kontinu. Kontinu di sini artinya bersambung. Muatannya bersambung pada suatu panjang, luasan, atau volume tertentu. Bisa dilihat pada gambar. Pada gambar terdapat medan listrik pada titik P dengan sumber muatan berbentuk bola. Terdapat R vektor adalah jarak dari titik P dengan muatan sumber. R vektor aksen adalah jarak muatan ke titik pusat sumber muatan. Rumus yang digunakan hampir sama dengan medan listrik pada distrik, tetapi karena ini muatannya dalam bentuk kontinu, maka rumusnya adalah kerapatan dikali volume sehingga digunakan integral. Maka secara keseluruhan rumusnya adalah vektor E dalam kurung vektor R sama dengan 1/4 pi epsilon 0 integral R vektor per R kuadrat rho vektor R aksen dr aksen. Rho vektor aksen di rumus ini adalah rapat muatan suatu distribusi muatan. Selanjutnya adalah contoh terkait medan listrik. Medan listrik pada muatan garis lurus. Misal garis ini adalah sebuah kawat yang memiliki muatan. Karena garis lurus dianggap sumbu X, yang ini dianggap sumbu X, maka DL itu bisa disamakan dengan DX. Rumusnya adalah D vektor sama dengan 1/4 pi epsilon 0 dikali dq per R kuadrat sama dengan 1/4 pi epsilon 0 dikali lambda dx per R kuadrat.
di mana DE ini nantinya akan diintegralkan untuk mencari E, dan lambda di sini merupakan muatan persatuan panjang. DQ pada rumus ini jika dijabarkan menjadi rho dikali dx. Rho tersebut diubah menjadi lambda karena garis lurus dianggap tidak mempunyai volume, tapi memiliki panjang, sehingga di sini lambda. Medan listrik pada suatu segmen kawat panjangnya tak berhingga membawa muatan garis serba sama. Terlihat dari gambar di sini, didapat rumus EY sama dengan 1/4 pi epsilon 0 dikali 2 lambda per Z sama dengan 1/4 pi epsilon 0 dikali lambda per S. Medan listrik pada suatu segmen kawat panjangnya 2L membawa muatan garis serba sama. Bisa dilihat seperti gambar di sini dan rumus yang di sini. Selanjutnya adalah medan listrik pada sumbu sebuah muatan cincin. Sebuah cincin tipis memiliki total muatan Q dan jari-jari R. Sebuah titik P terletak sejauh X dari pusat cincin. Medan listrik pada titik P hanya akan mengarah pada sumbu X karena medan listrik setiap segmen atau EX akan saling meniadakan vektor medan listrik pada komponen sumbu X dan sumbu Y. Rumusnya adalah EX sama dengan 1/4 pi epsilon 0 dikali XQ per dalam kurung X kuadrat tambah R kuadrat tutup kurung pangkat 3/2, di mana Q adalah total muatan cincin dan R adalah jari-jari cincin dan X adalah jarak dari titik pusat ke cincin. Selanjutnya adalah medan listrik pada sumbu sebuah cakram yang dimuati secara seragam. Gambar ini merupakan medan listrik pada titik P sejauh X dari pusat benda berbentuk cakram dengan jari-jari. Gambar ini dapat dipandang sebagai penjumlahan dari muatan-muatan berbentuk cincin sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Cincin ini jari-jarinya membesar mulai dari R sama dengan 0 sampai R sama dengan A, sehingga akhirnya membentuk cakram. Dengan rumus yang diperoleh adalah DEX sama dengan 1/4 pi epsilon 0 X 2 pi sigma A GA per dalam kurung X kuadrat tambah A kuadrat tutup kurung pangkat 3/2, di mana sigma ini merupakan rapat muatan cakram. Selanjutnya adalah flux listrik dan hukum Gauss. Flux medan listrik melalui suatu permukaan sebanding dengan jumlah garis medan listrik menembus permukaan. Simbol flux sendiri adalah seperti ini dengan rumus integral E vektor dikali D S vektor. Selanjutnya adalah hukum Gauss muatan titik. Hukum Gauss menyatakan besar muatan listrik dibagi dengan permitivitas medium sama besarnya dengan flux listrik yang di dalam bidang permukaan yang melingkupi muatan listrik tersebut. Sehingga rumusnya adalah integral E vektor E dikali D vektor A sama dengan Q per epsilon 0. Hukum Gauss dalam integral rumusnya adalah integral tertutup dikali vektor E dikali D vektor A sama dengan 1 per epsilon 0 Q dikali Q terlingkupi. Selanjutnya ada persamaan divergensi. Rumusnya adalah operator nabla sama dengan I do per do X ditambah J kali do per do Y ditambah K kali do per do Z, sehingga div V sama dengan I dikali do per do X ditambah J do per do Y ditambah K kali do per do Z dikali I kali Vx ditambah J kali Vy ditambah Q kali Vz, sehingga dihasilkan rumus seperti ini. Divergensi menunjukkan kekuatan menyebar ke suatu sumber medan. Divergensi bernilai negatif apabila
nilai vektor kurang dari 0. Begitu juga ketika divergensi bernilai positif, maka nilai vektor lebih besar dari 0. Sedangkan divergensi bernilai 0 apabila fluks penyebaran keluar sama dengan fluks penyebaran masuk. Keadaan ini disebut divergenless. Selanjutnya adalah divergensi medan listrik. Dengan menghitung nilai divergensi medan listrik secara langsung diperoleh hukum Gauss dalam bentuk diferensial. Distribusi muatan. Nah, rumus dari distribusi muatan ini adalah F vektor sama dengan 1/4 pi epsilon integral R vektor per R kuadrat dikali pi dalam kurung R aksen vektor tutup kurung dt. Sehingga dapat ditulis persamaan nabla dot F vektor sama dengan 1/4 pi epsilon integral nabla dikali R vektor per R kuadrat dikali rho dikali R aksen dikali dt. Sehingga apabila disederhanakan akan mendapat rumus seperti ini, yaitu nabla dikali F vektor sama dengan 1/epsilon 0 rho dikali R vektor, yang dimana rumus ini dikenal sebagai rumus hukum Gauss. Selanjutnya adalah curl. Secara matematis, operasi curl adalah operasi perkalian silang operator del dengan suatu vektor yang menghasilkan besaran vektor, di mana arahnya terhadap sumbu rotasi ditentukan oleh aturan kanan dan besarnya curl adalah besarnya rotasi. Aturan tangan kanan untuk menunjukkan operasi curl, tanda titik menunjukkan medan magnet berarah keluar bidang. Tanda silang menunjukkan medan magnet berarah masuk ke dalam bidang. Ini keluar bidang dan masuk ke dalam bidang. Nah, di sini terdapat persamaan curl. Nah, persamaan curl ini adalah rumusnya nabla sama dengan I do per do X ditambah J dikali do per do Y tambah K dikali do per do Z. Sehingga didapat rumus seperti ini, yaitu nabla dikali V vektor sama dengan dalam kurung I do per do X ditambah J dikali do per do Y ditambah K dikali do per do Z cross I dikali Vx ditambah J dikali Vy ditambah K kali Vz dalam kurung, sehingga didapat rumus seperti ini. Rumus dasar dari curl itu adalah F vektor sama dengan 1/4 pi epsilon dikali Q per R2 dikali R vektor. Selain itu, kita juga bisa menghitung sepanjang lintasan C dari titik A ke titik B menggunakan integral A sampai B dikali E dikali dr. Ini adalah rumus curl pada koordinat bola. Pada kondisi RA sama dengan RB, maka diperoleh integralnya sama dengan 0. Dibuktikan dari sini. Dan menurut teorema curl berlaku bahwa integral tertutup vektor E dikali D vektor L sama dengan integral tertutup dikali del cross vektor E dikali dA. Sehingga dia persamaan satu, dan yang kedua didapat bahwa E vektor sama dengan 0. Medan elektrostatik, maka curl dari medan listriknya adalah 0. Sekian penjelasan dari 3 materi di atas. Nanti akan saya lanjutkan ke 3 materi selanjutnya di video berikutnya. Terima kasih.